Baik, kali ini saya akan memaparkan simulasi pada percobaan 7.1, yang dimana simulasi pada percobaan ini saya buat pada aplikasi Multisim. Nah, pada rangkaian ini diketahui sumber tegangan AC sebesar 10 cos 4T dikali V volt, kemudian resistor dengan nilai 2 ohm, kapasitor yang bernilai setengah farad, dan induktor dengan nilai setengah Henry. Oke, kita langsung menuju ke simulasinya. Bisa dilihat, ini merupakan simulasi dari percobaan 7.1 ditambah menggunakan multimeter untuk mengetahui kuat arusnya. Sekarang kita jalankan, kemudian kita lihat pada multimeter. Nah, nilai yang dihasilkan pada rangkaian ini sebesar 3,534 ampere. Jadi dapat diketahui hasil kuat arusnya yang dihasilkan adalah dengan nilai sekian, yaitu 3,535 ampere. Baik, demikian mengenai pemaparan simulasi percobaan 7.1. Terima kasih.
Percobaan 8 daya pada rangkaian RIC. Di sini saya mengerjakan percobaan 84 dan percobaan 85. Pada percobaan 84, saya menyesuaikan pada modul yang terdapat di sini. Itu kita menggunakan satu sumber, dua resistor sebesar bernilai 3 ohm, dua induktor bernilai 1 Henry, dan kapasitor bernilai 1 farad. Kita mendapatkan transfer potential itu sebesar 5.000. Untuk input impedance-nya itu sebesar 600.000, output impedance-nya sebesar 150.000. Baru yang selanjutnya itu percobaan 85. Kita disuruh menentukan fungsi transfer dari gambar berikut. Kita menggunakan sumber 1 dan resistor 2 bernilai 4 ohm dan induktor bernilai 2 Henry. Kita mendapat transfer potential 500.000 dan input impedance-nya 800.000, output impedance V1 V2 itu sebesar 200.000. Baik, kali ini saya akan memaparkan hasil simulasi dari percobaan 9.1, yaitu menentukan arus line. Bisa dilihat ini untuk skema gambar rangkaian 9.1. Kemudian ini adalah hasil simulasinya atau rangkaian simulasinya yang kita buat di Multisim. Dan sekarang kita akan jalankan simulasinya, dan bisa dilihat untuk dasar arusan pada tiap-tiap cabang. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Dan itulah dasar di masing-masing arus tegangan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Percobaan 9 itu rangkaian 3 fase. Di sini saya mengerjakan rangkaian 94. Dikatakan jika PAB sama dengan 230 sudut 0 derajat PRMS, BBC sama dengan 230 sudut negatif 120 derajat PRMS, BCA sama dengan 230 sudut 120 derajat PRS, Z sama dengan 30 ditambah J20. Itu disuruh menentukan masing-masing arus line dan daya total pada beban. Di sini kita mendapat rangkaian menggunakan 3 sumber dan juga menggunakan 3 C-block itu bernilai 2500 ohm. Ketika kita run, kita mendapatkan hasil berdasarkan percobaan telah dilakukan untuk mencari arus line dan daya total pada beban menggunakan simulator multisim dengan 3 buah sumber tegangan dengan masing-masing tegangan sebesar 230 volt sudut 0, derajat, 230 volt min 120 derajat, dan 230 sudut 120 derajat, serta 3 buah impedansi dengan nilai 30 tambah J
J ohm, maka diperoleh arus lain sebesar 159 miliampere dan daya total 63,5 watt. Berdasarkan percobaan dapat dilakukan untuk memancar arus lain, daya total yang dikirimkan kepada beban melalui aplikasi multisim dan perhitungan manual dapat hasil yang berbeda. Di hasil simulasi kami mendapat daya total sebesar 63,5 watt, sementara di perhitungan manual kami mendapat daya total 1558 watt. Baik, kali ini saya akan memaparkan percobaan 10.1 yang dimana kita diminta untuk mencari arus line. Berikut mengenai gambar skemanya yang saya buat menggunakan software multisim, dan ini untuk simulasinya percobaan 10.1 yang dimana kita diminta untuk mencari arus line. Dan sekarang tinggal kita run atau jalankan. Oke, setelah kita jalankan maka akan muncul nilai dari arus line-nya. Ini untuk yang pertama, kemudian ini untuk yang kedua, kemudian ini untuk yang ketiga. Baik, demikian mengenai pemaparan percobaan 10.1. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan memaparkan mengenai percobaan 10.3 yang dimana kita diminta untuk menentukan arus line pada rangkaian 3 fasa hubung delta. Bisa dilihat ini untuk gambar rangkaiannya. Kemudian untuk simulasinya, ini untuk simulasinya, dimana simulasi pada rangkaian 10.3 ini saya buat menggunakan multisim. Kemudian mari kita jalankan. Tapi sebelum kita jalankan, ada beberapa tambahan komponen untuk menghitung, bukan komponen tapi untuk alat untuk menghitung arusnya. Arus line-nya itu ada yang namanya multimeter. Ini ada 3 multimeter. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, bisa dilihat untuk nilainya pada tiap-tiap rangkaian, pada tiap-tiap cabang. Pada yang rangkaian pertama itu nilainya sebesar 20 ampere, kemudian yang kedua 19 ampere, dan yang ketiga ada 7 ampere. Baik, demikian mengenai penjelasan percobaan 10.3. Terima kasih. Percobaan 10 rangkaian Y delta. Sini saya mengerjakan percobaan 10.4. Itu disuruh menentukan arus line. Jika PAN sama dengan 200 sudut 0 derajat PRMS, PBN sama dengan 200 sudut negatif 120 derajat PRMS, PCN sama dengan 200 sudut 120 derajat PRMS, J1 sama dengan 10 ohm, J2 sama dengan 10 sudut negatif 30 derajat ohm, Z3 sama dengan 20 kubik 3 sudut 75 derajat ohm. Dari soal nomor di atas kita disuruh menentukan arus netral. Di sini saya melakukan di aplikasi multisim dengan komponen yang sama dan juga nilai yang terdapat dalam komponen tersebut. Pada percobaan ini kita menggunakan rangkaian 3 fase hubungan Y dengan sumber Y dan beban Y. Untuk mencari arus maupun daya seperti perhitungan manual yang ada seperti yang sudah dilakukan,
Pada percobaan 10 ini, kita menemukan hasil simulasi dan perhitungan manual yang berbeda, tetapi kami sudah mengikuti rangkaian yang terdapat pada modul, sehingga kami tidak terlalu mengetahui hasil yang simulasi sebenarnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai percobaan 11.1, yang dimana pada percobaan kali ini kita diminta untuk menentukan parameter Z. Bisa dilihat untuk gambar rangkaiannya seperti ini, beserta dengan nilai-nilai komponen yang ada seperti tegangan, resistor, tegangan. Kemudian ini untuk rangkaian simulasinya, yang dimana saya menggunakan Express untuk membuat rangkaian simulasinya. Dan sekarang kita menentukan nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu terdiri dari Z11, kemudian ada Z21, ada Z12, dan yang terakhir ada Z22. Yang sudah kita buat ada Z11, kemudian kita sekarang tinggal mengubah data yang sebelumnya ini, yang sebenarnya ini adalah arus, dan kita ubah menjadi Z terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah Z21, dan ini untuk nilai frekuensinya. Kemudian kita close, dan selanjutnya itu ada Z12, dan terlihat lagi gambar frekuensinya ini. Dan yang terakhir itu adalah Z22. Dan ini adalah frekuensinya. Kemudian untuk Z11 sendiri bisa lihat frekuensinya dengan nilai sekian, yaitu 500,5 Hz. Kemudian yang kedua itu juga 500, dan yang ketiga itu juga sama, dan yang terakhir itu juga sama, 500. Baik, demikian mengenai penjelasan percobaan 11.1. Terima kasih. Percobaan 11, kutub 4. Di sini saya mengerjakan percobaan 11.4. Kita disuruh menentukan parameter Y dalam dominal JOW. Di sini terdapat satu sumber, satu resistor, satu kapasitor,
satu induktor dan satu lagi DC power untuk keluaran dari rangkaian ini. Kita di sini mendapatkan hasil yang tidak sama pada perhitungan manual karena ada sedikit perbedaan di antara rangkaian ini sehingga kami tidak bisa mendapatnya. Pada praktikum 11 ini disimpulkan bahwa bentuk umum dari kutub 4 terdapat jaringan 2 port dengan 4 terminal, jaringan 2 port dengan 3 terminal. Kutub 4 dibagi menjadi parameter Z, Y, G, dan H. Pada rangkaian kutub 4 ini diperlukan hubungan antara P1, P2, L1, dan L2 yang saling independen, di mana berbagai macam hubungan antara tegangan dan arus disebut sebagai parameter. Di sini percobaan 12. Percobaan 12 rangkaian kopling magnetik. Jadi saya membuat percobaan 12.2 dan percobaan 12.3. Sini kita menggunakan satu sumber tegangan 28 t, 2 resistor sebesar 2 ohm, induktor 1/2 itu 1/2 Henry, kita sama dengan 0,5 Henry, dan kapasitor 1/8 farad. Bisa menyesuaikan dari modul. Di sini kita mendapat hasil itu 8,62 derajat sudut negatif 25 derajat. Dan yang kedua itu kita disuruh menentukan percobaan 12.3, kita disuruh menentukan tegangan V pada rangkaian berikut. Kita menggunakan satu sumber 50 sudut 0 derajat, induktor J5 dan J10, resistor bernilai 3 ohm dan 5 ohm, kapasitor negatif C4, di mana pada rangkaian ini kita dapat melihat hasil pada rangkaian ini. Dari percobaan rangkaian kopling magnetik ini dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi perubahan arus, maka terjadi perubahan induksi EMF atau tegangan kumparan. Dapat disimpulkan juga bahwa ketika dua buah kumparan didekatkan atau digandengkan, maka akan timbul suatu induksi. Dengan kata lain, kalau balok yang di dalamnya terdapat kumparan yang digandeng, maka akan timbul medan magnet induksi atau kopling magnet. Biru, ada biru nggak? Biru bukan biasanya netral. Netral biru. Yang lebih bawah. Netral biru. Biru. Netral gini, hitam. Hitam gini asli Pak. Netral, hitam. Ground biasanya hitam. Oh. Hitam ground. Iya mana ya? Netral biru bukannya biasanya? Ini ketebak. Ya, tapi di sini kan biru. Coba T. Yang ini kan gimana? Berarti merah R, kuning S, itu T biru. Netral. Ya, cuma satu aja. Ya apa? Percobaan 3 fase cuma ada satu. Nanti 3 fase itu di bawah nanti ke power itu mirip sana motor-motornya. Yuk terus katanya power apa terus? Katanya mau power. Iya. Enggak, emang ini di sini. Ada sambungannya. Oh, itu sambungannya.
Nggak bisa langsung. Kembali Pak. Di belakangnya, di bawah, di belakangnya. Udah. Oke, panjangin. Ya. Nggak bisa masuk ke sumber. Udah terus. Woi. Gitu. Terus apa? Nih. Di sini nggak? Enggak nih ke lampu. Sudah. Selalu sudah. Sekarang pasang ini. R merah di sini. Ya. Ya, ini belakang. Di sini aja dan ya. Oh, sini bisa. Apa nih? ES. Jepit di belakang. Atas. Oh, 3 warna. Ya, tiga warna. Nih sesuai lah. Oke, hubung ke gininya. Iya, ke sana. Sudah. Ya. Nah. Yuk. Sekarang cara menghidupkannya. Ini naik dulu. Ini ditekan. Muter Ada arahnya. arah jarum jam. Nanti Benar. Iya. Kalau adik mau eksperimen bisa. Magnet-nya sini. Ini fungsinya untuk menentukan fase R, ST. Nanti ada caranya nanti di sini. Sini ada caranya nanti. Apa ada warnanya sini ya? Sesuai dengan warna kabelnya. Semisalnya dia arahnya searah jarum jam, berarti posisi RST-nya itu udah benar deh. Itu sebaliknya. Ini yang kedua multimeter. Udah kenal ya? Udah. Ya. Ini digital. Nanti yang diukur itu tegangan AC aja. AC. Ya, posisi AC. Bola balik. Nah, ini papan percobaannya. Percobaan itu ada 3 fase transformer. Nanti inputnya dicari di sini. Tegangan 3 fase. R, S, T, 0. Nanti anggaplah ini jangan dilihat dulu. Sebelum ini tentukan dengan pakai alat ini dulu. Udah? Kita bisa mulai. Ini tambah kabel penghubungnya ini ya. Untuk alatnya. Itu isi di sini. Ya. Ada yang bawa model? Silakan merangkai satu. Kebalik. Apanya itu, Kak? R sama T ditukar. Dia muternya kebalik. Dah makin tuh Pak. Dari am. Apa itu, Kak? S sama T. ST. Dia tamatnya ST ya. Tamatnya ST sok tahu. ST dah. Dah kepegang dah nih. Kepegang nih pegang gini. Nyari pacar. Ya. Boleh ya. Sama kayak yang tadi. Apa aja tadi itu, Kak? S sama T. Ya. Oke. Udah kan tadi R sama S? R sama S belum ya? R sama S. Lihat yang di bawah ya. Ya, kan 2 pangkat 3, Pak. Udah pindah. Pakai peluang, Pak. Probabilitas lah. Oke. Oke, RS ditukar. Udah. Kembali. Sekarang Apa ditukar? Ini kan biru nih. kebalik pokoknya RST. Oh, R. RST. Oke, dibalik ya. Bukan RPS. RTS. RTS. Ini R, ini T, ini S. Salah. Ya, Pretsu. Dia muter. Salah jam. Kok bisa? Bisa. Ada teorinya itu. Ada teorinya. Haknya tahu. Dari balikin dah. 8 ini apa harganya tuh? Apa langkah? Terakhir Pak. Terakhir. Cukup aja segitu udah. Ini
Dua lembar doang kan? Merah sama ini. Boleh.